tuh ketemu dengan Bu Dewi saat kita di event ya. Jadi itu memang kebetulan saya juga terlibat sebagai trainer dan narasumber untuk hipnoterapi, untuk keperawatan anak dan lain-lain. Kebetulan waktu itu kita sama-sama sebagai narasumber untuk acara kanker. Terus ya itulah kita ngobrol dan ternyata memang Bu Dewi ini rutin untuk donasi ke Fatmawati gitu. Jadi justru pertama ketemu kenalnya itu di luar. Tapi pas ngobrol-ngobrol, oh ternyata Bu Dewi ini sering ke Fatmawati. Cuman waktu itu saya memang kan dulu sering sore malam waktu itu staff kan, jadi memang belum pernah ketemu langsung di Fatmawati awalnya gitu. Ya itu kita ngobrol ya mungkin itu satu frekuensi gitu ya. Jadi ya apa yang menjadi visi misi itu kita nyambung banget gitu. Kemudian Bu Dewi itu punya program untuk membawa anak-anak pasien kanker itu jalan-jalan untuk refreshing ya ke tempat-tempat ya untuk menambah pengalaman kan anak kecil itu kan memang harus dipenuhi dengan banyak memori yang baik gitu dan itu melibatkan perawat jadi baiknya itu selalu ada perawat yang untuk istilahnya kalau ada sesuatu gitu ya memang standby gitu jadi artinya selalu membawa gitu perawatnya dan kebetulan saya juga termasuk pernah dibawa gitu saat itu dan ketika Bu Dewi juga sudah tahu bahwa saya memang di area hipnoterapi kemudian saya juga dilibatkan untuk melakukan hipnomasal atau ketika ada masalah-masalah pasien terkait nyeri atau apapun gitu ya Bu Dewi itu suka mengajak gitu jadi memang ini luar biasa ya karena memang kebetulan setelah saya jadi kepala ruangan di ruang anak yang tempat pasien kanker itu banyak gitu loh keluarga pasien yang punya kendala seperti misalkan BPJS kan memang menanggung biaya-biaya pengobatan dan lain-lain tapi ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus yang memang itu tidak ada gitu budgetnya jadi saya tuh menghubungi Bu Dewi Bu kira-kira bisa nggak bantu gitu dan alhamdulillah beliau selalu siap membantu jadi bisa mensupport pasien-pasien yang memang membutuhkan gitu nggak cuma untuk biaya hari-hari tapi juga mengcover kalau memang ada pemeriksaan khusus yang memang tidak bisa di cover BPJS gitu. Jadi ya sejak kita ketemu itu kita juga sering ini ya memang punya mimpi apa, punya program apa itu kayaknya ini luar biasa saya bilang jadi memang harus betul didukung gitu ya dengan segala yang kita miliki ya biaya mungkin moral juga mungkin saya secara biaya mungkin belum ini ya tapi setidaknya insya Allah gitu ya bisa hadir kapanpun misalnya rumah singgah Yayasan Kalista Bu Dewi butuh insya Allah saya upayakan. Ya jadi kalau kata kanker pertama kali itu memang secara pribadi di benak saya itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan ya. Jadi jangankan orang umum gitu. Jadi saya sendiri juga gitu ya melihat fenomenanya ya apalagi kalau ketika melihat satu demi satu ya pasien kita yang kita tuh kalau dengan pasien anak yang kanker itu sudah kedekatannya itu sudah betul-betul dekat gitu. Jadi sehingga apapun yang terjadi dengan mereka itu kita juga secara emosional terlibat gitu. Jadi kalau dengar kata kanker itu sebenarnya gitu langsung bayanginnya tuh jelek gitu. Tapi ketika saya lihat gitu bergabung dengan Yayasan Kalista ini saya lihat banyak juga ya survival gitu ya. Di situ saya lihat apa sih yang bikin dia survive gitu. Oh, ternyata motivasi, semangat, support system itulah yang betul-betul ternyata punya peran yang sangat penting gitu. Jadi ya insya Allah ketika seseorang itu walaupun kena kanker tapi menjalaninya dengan ikhlas, dengan pasrah pada Allah, dengan bahagia gitu. Itu ya insya Allah itu bisa dijalani dengan baik dan itu bisa jadi survival gitu. Itu ya menyentuh banyak sekali. Jadi ya itu tadi yang saya bilang keterlibatan emosi kita pada anak-anak ini memang lebih dibandingkan pasien-pasien lain. Dan juga kalau saya lihat itu anak-anak yang kanker ini juga mereka tuh berbeda gitu. Mereka punya kecerdasan yang saya lihat itu lebih gitu. Mereka tuh punya kecerdasan emosional, sosial bagus juga. Jadi ini mereka tuh bisa banget diajak kooperatif gitu. Saya sering gitu ketemu dengan anak-anak yang baru umur 4 tahun, tapi kemudian kalau secara ini kan hipnoterapi yang formal seperti saya lakukan sebelumnya pada pasien dewasa itu kan kalau pada anak kecil seringnya tuh kurang kooperatif gitu ya. Tapi kalau pada anak-anak yang dirawat selama ini mereka itu
sangat-sangat sugestif sekali. Jadi pas kayak abis di kemo mereka mual gitu kan, saya cuman bikin tulisan aja gitu. Jadi beli pulpen yang bisa dihapus itu kan ternyata bisa dihapus pakai uap panas gitu kan. Coba mualnya tulis di kertas ya, dia tulis di kertas. Oke, sekarang lihat tulisannya. Oke, terus pas dia lihat, tarik nafas, tahan gitu ya. Kemudian dikasih korek, tulisannya hilang, tip gitu. Ayo, mualnya ternyata hilang. Jadi sangat sugestif. Jadi itu saya karena keberhasilannya sangat tinggi. Jadi itu sangat antusias sekali saya untuk mengaplikasikan ini di ruang perawatan anak kanker gitu. Dan yang sangat menyentuh itu yaitu ada anak yang memang maksudnya banyak sekali yang dia itu semangatnya sangat tinggi gitu. Jadi saya tuh berharap ya orang tua baiknya semangatnya tetap dikobarkan, jangan sampai kendor, jangan sampai turun. Karena kalau saya lihat ketika orang tua semangat mulai turun, maka anak juga semakin down gitu. Itu yang saya menyentuhnya itu ketika ya harus merelakan mereka pergi ya. Rumah Singgah Kalista, alhamdulillah ya sangat bahagia sekali. Memang pasien-pasien kami difasilitasi ya, karena memang banyak sekali yang dari daerah-daerah belum pernah ke Jakarta sama sekali gitu. Jadi kebetulan memang kita dapat beberapa kontak rumah singgah gitu ya, beberapa, tapi lokasinya juga banyak jauh gitu ya. Dan itu seperti cuman seperti singgah aja gitu. Jadi memang saya lihat di sini berbeda gitu. Jadi Rumah Singgah Kalista ini berbeda, betul-betul seperti menghidupkan semangat. Jadi memberikan support mind, body, and soul gitu. Jadi nggak cuma sekedar menyediakan fisik gitu nih rumah singgah gitu ya. Tapi betul-betul memberikan istilahnya ini loh ikatan keluarga. Saya lihat di sini ada bentuk keluarga di sini gitu. Jadi saya lihat ini sangat berbeda dibanding rumah singgah lain gitu. Dan kebetulan di sini lokasinya sangat dekat ya dengan Rumah Sakit Fatmawati ya. Jadi pokoknya lebih bagus lah. Dan saya lihat nuansa alamnya gitu. Intinya sih ini mind body and soul-nya itu dapat banget gitu dukungan dari Kalista. Luar biasa. Kedepannya harapannya ini pengennya sih tambah banyak lagi ya. Jadi bertambah banyak rumah singgah seperti ini ya. Jadi memang ada nuansa alaminya seperti ini. Jadi orang datang juga fresh ya, ketika keluarga lelah gitu di rumah sakit mau istirahat sebentar di rumah singgah, melihat suasana seperti ini, mereka hilang semua rasa penat, hilang semua kecemasan gitu. Jadi tentu saja itu saya berharap ini akan ada lagi, dibuat lagi gitu ya. Mungkin ini seperti ya kalau misalnya bisa lebih dekat lagi ya, dan ada di beberapa, nggak cuma di sini ya di Jakarta, tapi di beberapa provinsi yang memang sebenarnya yakin saya pasti banyak dibutuhkan gitu. Jadi nggak cuma menyediakan secara fisik rumahnya saja, tapi betul-betul ada komunitas yang selalu mensupport gitu ya, mind body and soul-nya itu. Jadi ya mudah-mudahan nanti banyaklah ya donatur-donatur yang bisa mensupport supaya mimpi kita semua, mimpi Kalista, mimpi Bu Dewi dan ibu-ibu semua komunitas ya, ini bisa terrealisasi. Akan banyak lagi rumah singgah bernuansa mind body and soul yang betul-betul disupport secara optimal gitu. Assalamualaikum, perkenalkan saya Lulu Damayanti, saya seorang single mom anak 3. Saya terkena diagnos dengan kanker payudara tahun 2017 yang akhirnya metastasis ke tulang dan ke liver. Saya kemo akhirnya di 2019, saya menjalani 14 kali kemo. Saya mengalami keluhan-keluhan seperti nyeri di tulang dan juga ada benjolan juga di liver. Saya jika mengalami nyeri yang sangat hebat, sangat mengganggu aktivitas saya sama sekali. Akhirnya saya bertemu dengan Suster Imelda untuk self hipnoterapi untuk meredakan rasa nyeri saya. Setelah saya menjalankan hipnoterapi tersebut,
saya merasakan rasa nyaman dan rasa nyeri yang sudah berkurang, berangsur pulih pelan-pelan dan hilang sama sekali dengan sekarang. Alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya nyeri di tulang saya selama rutin menjalankan self hipnoterapi tersebut sudah mulai berangsur pulih dan berkurang. Saya pertama kali bertemu dengan Yayasan Kalista, waktu itu saya di ruang kemoterapi. Saya melihat Ibu Dewi sedang ada aktivitas Jumat berbagi di Rumah Sakit Fatmawati. Di situ saya juga ketemu dengan Mami Dia. Mami Dia membesuk saya di ruang kemoterapi. Di situ beliau sedang membagi-bagikan program aktivitas mereka di Jumat berbagi, memberi makanan kepada pasien-pasien di dalam ruang merawat inap dan ruang kemoterapi. Nah, dari situ saya bisa kenal dan Mami Dia memperkenalkan Yayasan Kalista tersebut kepada saya. Dari situ saya mulai bangkit semangat saya untuk semakin ingin sembuh dengan kuat. Karena di situ saya bertemu dengan pasien-pasien anak-anak leukemia yang dibantu oleh Yayasan Kalista. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah, saya bisa bertemu dengan Ibu Dewi dan Yayasan Kalista. Karena memang apapun yang dilakukan oleh Yayasan Kalista itu sangat positif sekali, terutama untuk para anak-anak leukemia dan para pasien kanker lainnya. Di situ saya banyak ketemu dengan para pejuang kanker, terutama anak-anak yang leukemia, dan di situ saya mengambil hikmah dan positifnya. Karena di situ kita bisa tumbuhkan rasa percaya diri dan rasa ingin sembuh yang kuat. Adapun juga dengan Yayasan Kalista itu banyak sekali aktivitas yang didapat. Selain dengan aktivitas di luar, acara-acara pertemuan dengan acara-acara dengan para pasien kanker lainnya. Dan di situ juga Yayasan Kalista juga membuka donasi untuk perkembangannya di rumah singgah, karena rumah singgah itu sangat dibutuhkan untuk para pasien yang sedang menjalani pengobatan untuk anak-anak leukemia di Jakarta. Rumah singgah pun di sini bukan hanya untuk anak-anak yang berada di Jakarta, di luar kota pun disiapkan oleh Yayasan Kalista.